I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Pertemuan 9 di dalam jaringan komputer, name service lebih konsentrasi atau terfokus pada aspek penamaan dan pemerataan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute. Resource yang digunakan adalah komputer, layanan, remote object, berkas, dan pemakaian. Dalam aplikasi sistem terdistribusi, contoh penamaan yang diterapkan antara lain URL untuk mengakses suatu halaman web, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Dalam sistem terdistribusi, name service digunakan untuk menunjukkan ke suatu sumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan service, file, remote object yang dapat memudahkan pengguna. Selain itu, name service juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan name context, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya layanan penamaan name service yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri. Pertemuan 10, mutual eksklusi saling adalah prinsip yang diterapkan dalam komputasi dan sistem terdistribusi untuk mencegah beberapa entitas atau proses mengakses sumber daya bersama pada saat yang sama. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa hanya satu entitas atau proses yang memiliki akses ke sumber daya tertentu pada waktu tertentu. Dalam konteks pemrograman dan sistem terdistribusi, mutual exclusion diterapkan dengan menggunakan mekanisme seperti kunci atau semafor atau semaphores untuk mengamankan sumber daya. Ketika suatu entitas atau proses sedang menggunakan sumber daya, yang lain harus menunggu atau dihalangi untuk mengaksesnya, sehingga menghindari situasi di mana beberapa entitas bersaing untuk mengubah atau membaca sumber daya yang sama secara bersamaan. Mutual exclusion penting untuk menghindari konflik dan inkonsistensi yang dapat terjadi ketika beberapa entitas mencoba mengakses dan memodifikasi data bersamaan pada saat yang bersamaan. Konsep ini menjadi sangat penting dalam mengembangkan perangkat lunak dan sistem terdistribusi untuk memastikan konsistensi dan integritas operasi sistem. Pertemuan 11, basis data terdistribusi adalah sistem basis data yang melibatkan penyimpanan data di beberapa lokasi fisik yang terhubung melalui jaringan komputer. Berikut adalah ringkasan dari basis data terdistribusi. 1. Distribusi data. Dalam basis data terdistribusi terbagi dan disimpan di beberapa lokasi fisik. Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan skalabilitas sistem. Kedua, akses terdistribusi. Penggunaan atau aplikasi dapat mengakses data dari lokasi manapun di jaringan. Ini memungkinkan untuk mengakses cepat dan efisien terhadap informasi. Yang ketiga, replikasi data. Data tertentu dapat direplikasi di beberapa lokasi untuk meningkatkan ketersediaan dan ketahanan sistem. Namun, manajemen replika memerlukan perhatian khusus untuk menjaga konsistensi. Yang keempat, transaksi terdistribusi. Sistem basis data terdistribusi mendukung transaksi yang melibatkan operasi pada data yang terdistribusi di berbagai lokasi. Ini mencakup komitmen transaksi dan pemulihan setelah kegagalan. Konsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data di antara node-node berbeda adalah tantangan dalam basis data terdistribusi. Protokol replika dan manajemen transaksi digunakan untuk memastikan konsistensi data. Skalabilitas. Basis data terdistribusi dapat dengan mudah diperluas dengan menambah lebih banyak node atau server, memungkinkan sistem untuk menangani beban yang lebih besar. Keamanan.
Keamanan data dan akses diterapkan di seluruh jaringan untuk melindungi informasi dari ancaman keamanan. Ini termasuk pengaturan hak, akses, dan enkripsi data. Yang kedelapan, manajemen failover. Sistem harus dapat mengatasi kegagalan perangkat atau jaringan dengan beralih ke node lain secara otomatis untuk mempertahankan ketersediaan layanan. Kesembilan, pembaharuan data. Pembaharuan data atau perubahan pada data harus diimplementasikan secara konsisten di seluruh node yang terlibat menggunakan protokol yang sesuai. Basis data terdistribusi memungkinkan organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan data secara efisien dalam lingkungan yang terdistribusi dan seringkali digunakan dalam aplikasi dan sistem yang menuntut ketersediaan tinggi dan kinerja skalabilitas. Pertemuan 12, transaksi distribusi dan share data dalam pengertian jaringan artinya saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dan dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat pada komputer tersebut. Data transaksi adalah transaksi pengiriman send request ke sebuah server host dengan alamat IP atau IP address dengan format protokol server host tersebut dengan harapan server host melakukan apa yang pengirim inginkan dan hal ini server host atau klien. Hubungan konsep transaksi terdistribusi data dan share data saling terkait dalam konteks basis data terdistribusi. Pentingnya koordinasi dalam lingkungan terdistribusi, koordinasi transaksi dan manajemen akses ke data bersama sangat penting untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Teknologi pendukung, penggunaan protokol transaksi terdistribusi, strategi replika data dan mekanisme eksklusi saling adalah kunci dalam mengimplementasikan sistem basis data terdistribusi dan efektif. Pemahaman yang baik tentang transaksi, distribusi data, dan share data diperlukan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola basis data terdistribusi secara efisien. Pertemuan 13, Time and Coordination, waktu dan koordinasi. Definisi umum, time atau waktu mengacu pada dimensi waktu dalam konteks sistem komputer atau organisasi. Waktu dapat berpengaruh pada penjadwalan tugas, ketersediaan sumber daya, dan kecepatan eksekusi operasi. Koordinasi merupakan upaya untuk menyelaraskan atau mengelola tugas dan aktivitas di antara berbagai entitas atau komponen sistem guna mencapai tujuan bersama. Pentingnya koordinasi waktu dalam sistem. Yang pertama, konsistensi data. Diperlukan koordinasi waktu untuk memastikan konsistensi data, terutama dalam lingkungan terdistribusi di mana beberapa node dapat mengakses data secara bersamaan. Yang kedua, keamanan sistem. Koordinasi dapat berperan dalam mengelola mekanisme keamanan seperti time-based access control atau audit trails. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Penjadwalan dan koordinasi waktu yang baik dapat meningkatkan penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan kinerja sistem. Mencakup peran penting waktu dan koordinasi dalam pengelolaan sistem komputer terutama dalam konteks terdistribusi dan penyelenggaraan tugas. Koordinasi dan yang efektif waktu memainkan peran kunci dalam memastikan konsistensi, keamanan, dan efisiensi operasional suatu sistem. Demikian penjabaran saya tentang pertemuan 9-13. Terima kasih.